Anggraini dari kelompok 5 ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa dapat terjadi, baik itu fenomena alam, fenomena sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarizkia, saya dari kelompok 5, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berupa gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan oleh si penulis. Yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas itu berupa inti penjelas atas apa yang disampaikan oleh si penulis. Yang terakhir, yang ketiga itu interpretasi. Interpretasi itu berupa pandangan atau simpulan atas fenomena atau permasalahan yang disampaikan oleh si penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiera Zalvina Fatila dari kelompok 5 akan menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, bisa disebut juga faktual. 2. Yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya imperatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum, bisa disebut juga generik, bukan parsipita manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiera Zalvina Fatila dari kelompok 5 akan menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta, bisa disebut juga faktual. 2. Yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya imperatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum, bisa disebut juga generik, bukan parsipita manusia. Contoh tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi biasanya menggunakan ciri kaidah kebahasaan berikut. 1. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participants. Contohnya itu tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. 2. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. 3. Lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kasual. Contoh penggunaannya itu sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Fitri Ramdania dari kelas 11 IPS 1. Saya dari kelompok 5. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. 1. Menentukan topik atau suatu kejadian yang menarik, dikuasai, dan aktual. 2. Menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. 3. Mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli. 4. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi. Saya Sumardi dari kelompok 5 menjelaskan tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Zikir Irsyad, kelas 11 IPS 1. Saya dari kelompok 5 ingin menyebutkan contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam. Yang
pertama ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan gerhana bulan.